Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Kumaha damang? Semoga Aa dan Teteh beserta ayah dan bunda tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Senang sekali pada pagi hari ini tentunya Kak Yogi dapat menemani Aa dan Teteh belajar pada tema 2, bermain di lingkunganku, dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tentunya. Baik, memulai kegiatan hari ini, Bapak beserta Bapak dan Ibu guru lainnya selalu mengingatkan agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan tentunya ya. Senantiasa menggunakan masker apabila akan berpergian, kemudian menerapkan etika bersin dan batuk, kemudian ketika berada di luar tentunya menjaga jarak dengan lawan bicara, rajin mencuci tangan dengan sabun, kemudian senantiasa menjaga kebersihan tentunya. Insya Allah melalui ikhtiar kita ini tentunya kita akan segera dapat kembali bertemu tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan pandemi ini segera berakhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, memulai kegiatan cara pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, mari kita mulai kegiatan pembelajarannya ya. Nah, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tema 2 ini membahas mengenai tata tertib di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, aturan di rumah sudah pernah Bapak jelaskan dan Ibu Dinda jelaskan tentunya ya. Di sini tentunya ada beberapa aturan yang berlaku di rumah. Tentunya di setiap rumah mempunyai aturan yang berbeda-beda. Dan ini salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Tentunya aturan yang ada di rumah itu harus dipatuhi oleh setiap anggota keluarga pastinya ya, agar kegiatan di rumah dapat berjalan dengan baik dan tentunya berkah bagi semuanya. Nah, kita lihat contoh aturan di rumah di sini ya. Bangun pagi pukul 5. Wah, pukul 5 pagi ya. Ini adalah salah satu aturan di rumah. Nah, fungsinya untuk bangun pagi ini sangat penting sekali ya. Karena bangun pagi itu sangat baik. Ini mengawali kegiatan pada hari tersebut. Kemudian setelah bangun, merapikan tempat tidur, selalu minta izin bila berpergian, dalam bermain tidak boleh lupa waktu, setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Sore hari membantu pekerjaan orang tua, pukul 19.00 belajar dengan rajin, pukul 21 tidur. Ya. Berikut ini juga salah satu contoh ya. Aturan di rumah, yaitu membantu ibu memasak ya. Kemudian menyiram tanaman seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam tentunya aturan atau tata tertib yang dilakukan di rumahnya masing-masing dan tentunya itu harus dilakukan tentunya dengan sepenuh hati. Insya Allah aturan ini dibuat di rumah tentunya untuk kebaikan seluruh anggota keluarga pastinya ya. Selanjutnya, nah ini juga ada aturan untuk tidak melakukan sesuatu. Nah ini tidak boleh untuk membaca sambil tiduran seperti itu. Kenapa? Karena itu akan berbahaya, membuat penglihatan kita ini tidak nyaman seperti itu ya. Jadi akan ada beberapa gangguan pada mata. Memang tidak terlalu parah, cuman kalau itu terus-terusan dibiasakan tentunya itu akan menambah gitu ya, menambah ketidaknyamanan di mata ini atau gejala-gejala kerusakan mata seperti itu. Sehingga hal ini harus dihindari tentunya membaca sambil tiduran. Kenapa? Karena mata ini tidak terbiasa gitu dengan membaca sambil terlentang dengan jaraknya pun yang tidak biasa dilakukan oleh mata gitu ya. Sehingga
lakukanlah hal-hal yang normal seperti itu ya, dengan membaca dalam posisi yang normal, kemudian jaraknya juga, sudut pandangnya juga harus sesuai dengan aturan membaca yang baik seperti itu, karena itu penting untuk kesehatan mata kita ya. Kita yang diamanahkan oleh Allah dengan berbagai anggota tubuh kita, kita juga lah yang harus menjaganya tentunya seperti itu ya, karena ini semua adalah titipan dan kita harus jaga titipan Allah ini. Kemudian, nah, di rumah juga kita harus saling menyayangi tentunya ya. Alangkah lebih kita saling menyayangi terhadap makhluk hidup. Salah satunya kucing di situ ya, gambarnya di sini ada kucing, ada anak yang sedang mengejar kucing yang membawa apa itu. Ya, memang eh, yang namanya hewan tentunya mempunyai insting untuk mencari makanan sesuka hati dia seperti itu, karena memang itu adalah tabiatnya hewan gitu. Namun kita sebagai manusia ya tentunya memang perbuatan hewan tersebut memang tidak baik gitu, tapi kita harus ambil sisi positifnya. Berarti di sana kita misalkan menyimpan makanannya kurang tertib gitu, tidak disimpan dengan baik sehingga dicuri oleh kucing misalkan seperti itu. Kita menyalahkan kucing gitu, tapi kita lihat dari sisi yang lain seperti itu. Maka dari itu di sana juga kita harus punya ada rasa kasih sayang kepada sesama makhluk hidup seperti itu. Barangkali kita juga harus berbagi tentunya dengan hewan-hewan peliharaan ya, kita berikan makan seperti itu. Ya. Juga kepada tumbuhan kita sirami ya. Tumbuhkanlah kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Ya, itu juga termasuk dalam aturan di rumahku ya. Setiap aturan atau hal-hal yang memang diajarkan dari dalam rumah, hal-hal positif, hal-hal yang baik, insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya, aturan di sekolah. Ya, kemarin Bapak telah sampaikan beberapa aturan yang berlaku di sekolah. Berikut ini. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Ya, tentunya. Tujuannya adalah agar kita dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik. Karena kalau kita datang terlambat, tentunya ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang tertinggal seperti itu ya. Alangkah lebih baik 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai kita sudah berada di sekolah. Ada beberapa hal baik, hal positif yang dapat kita lakukan sebelumnya. Bisa kita menyiram tanaman terlebih dahulu, piket terlebih dahulu, bisa menyapa teman-teman yang ada di sekitar sekolah. Seperti itu hal-hal baik yang dapat kita lakukan apabila kita datang tepat waktu ke sekolah. Menggunakan pakaian rapi, bersih, dan lengkap tentunya itu sangat penting sekali ya. Karena itu menunjukkan ciri kita ini orang yang disiplin, orang yang siap, orang yang menuju kesuksesan. Salah satunya adalah bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita menampilkan diri kita di hadapan orang lain. Itu adalah salah satu bentuk daripada menunjukkan bahwa kita ini siap, orang yang disiplin juga. Ya, tunjukkanlah dirimu melalui apa yang kamu pakai. Tidak perlu baru, tidak perlu mahal, cukup rapih, bersih. Itu insya Allah sangat bagus seperti itu. Selanjutnya menjaga kebersihan sekolah tentunya ya. Tidak henti-hentinya Bapak selalu mengingatkan begitu ya, bahwa kebersihan sekolah ini bukan hanya tanggung jawab dari penjaga sekolah atau petugas kebersihan di sekolah, tapi tugas seluruh warga sekolah yang di dalamnya terdapat siswa, guru, kepala sekolah, orang tua siswa juga termasuk di sana. Menjaga kebersihan adalah kebutuhan kita bersama, adalah tanggung jawab kita bersama tentunya ya. Tidak hanya di sekolah, juga di lingkungan sekitar, itu adalah tanggung jawab kita. Seperti itu. Dengan menjaga kebersihan, tentunya kita akan terhindar dari berbagai penyakit, ketidaknyamanan. Semuanya akan selesai seperti itu dengan kita menjaga kebersihan. Selanjutnya menjaga fasilitas sekolah. Ya, segala sesuatu barang dari mulai gedung hingga alat tulis, kursi, meja yang ada di sekolah merupakan milik kita bersama. Maka kita harus jaga bersama-sama.
ya. Jangan sampai kita merusaknya, mencoret-coret dinding, mencoret-coret meja, kemudian ya, dan membuat hal-hal negatif terhadap fasilitas yang ada di sekolah. Jangan sampai melakukan hal tersebut ya. Karena apabila kita melakukan hal tersebut, kita juga yang akan merasakan kerugiannya. Seperti itu ya. Selanjutnya, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Ya, kita ke sekolah adalah untuk belajar. Ketika kita tertib, maka tujuan kita memperoleh ilmu, belajar tentunya akan kita dapatkan. Ya, seperti itu. Contohnya, apabila guru sedang menjelaskan, ya, kita mengobrol, apakah ilmu yang disampaikan oleh Bapak guru, Ibu guru akan sampai kepada kita, akan kita miliki? Tentu saja tidak ya, karena pandangan kita, fokus kita teralihkan seperti itu. Ya, kemudian berperilaku sopan dan santun. Wah, ini penting sekali ya. Memiliki akhlak yang baik, perilaku yang baik, cerminan dari anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua tentunya ya. Karena perilaku kita, akhlak kita ini menunjukkan karakter dan sifat kita. Seperti itu. Dan juga menunjukkan bagaimana pendidikan kita di sekolah. Bagaimana Bapak dan Ibu guru mengajar. Tentunya orang tua yang mendidik dan teteh di rumah juga itu adalah cerminan dari bentuk diri kita seperti apa melalui perbuatan kita, perilaku kita, sopan santun seperti itu ya. Menyapa, senyum, salam, sapa, sopan, santun seperti itu ya. Itu adalah perilaku yang baik yang harus kita tetapkan ya. Senyum seperti itu adalah salah satu contoh perbuatan sopan santun terbaik tentunya ya. Dan berbicara ramah seperti itu. Nah, berikut contohnya ya. Di sini terlihat bahwa anak-anak tertib sekali ya. Di sini di depannya ada Bapak guru sedang melihat kerapihan siswa. Di sini siswanya semuanya rapi seperti itu. Kemudian berdoa dulu sebelum belajar ya. Ini termasuk mengikuti pembelajaran dengan tertib. Jadi diikuti setiap kegiatan-kegiatan pembelajaran ini, mulai dari berbaris di depan kelas, kemudian masuk, melaksanakan doa sebelum belajar, seperti itu. Nah, kemudian juga melaksanakan piket kelas, ini menjaga kebersihan sekolah ya, melaksanakan piket gitu ya, sesuai dengan tanggung jawab tugas piketnya di hari apa, seperti itu termasuk dari mengikuti tata tertib atau aturan sekolah. Nah, ini adalah salah satu perbuatan yang tidak baik, yaitu datang terlambat ke sekolah, ya. Banyak hal alasan yang menjadikan kita datang terlambat. Datang ke sekolah terlambat atau terlambat datang ke sekolah. Ya, salah satunya bangunnya tidak tepat waktu, tidak tidurnya bisa jadi terlalu larut malam seperti itu, ya. Dan biasanya yang dilakukan itu seperti main game. Nah, itu tidak boleh berlebihan. Insya Allah dengan waktu yang sudah ditentukan oleh ayah dan bunda, ikuti aturan tersebut. Seperti insya Allah itu adalah yang terbaik. Ya, dan teteh masih diberikan keleluasan untuk bermain, gitu. Tetapi ada aturan, tetapi ada batasan. Ya, semuanya tidak boleh berlebihan, harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Ya, apabila berlebihan, tentunya punya dampak atau kerugian tersendiri seperti itu. Ya, kalau main game terlalu lama, gitu ya, wah tentunya mata kita akan terganggu. Kemudian tangan kita juga, ya banyak kita beredar video-video yang memperlihatkan kayak gitu ya, yang main game terlalu lama ternyata dia terkena gangguan syaraf gitu, sehingga tangannya tidak henti-hentinya berhenti, matanya tidak henti-hentinya berhenti seperti itu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu terhadap anak-anak Bapak ya. Tentunya semuanya harus semangat dan patuhi aturan. Mari kita lanjutkan. Nah, selanjutnya aturan di tempat wisata. Dan teteh pernah berwisata, berekreasi, jalan-jalan ke suatu tempat tentunya ya. Nah, tentunya dan teteh juga pernah menemui aturan gitu, yang ada, yang diberlakukan, yang diberikan di tempat tersebut. Bisa di taman safari, di museum, kemudian
di daerah pegunungan misalkan ya. Itu juga ada aturan-aturannya. Nah, di sini adalah beberapa contoh aturan yang berlaku di tempat wisata. Satu, berperilaku sopan dan santun ya. Dimanapun dan teteh berada, tidak harus di sekolah, di rumah, tetapi di luar rumah, di daerah masyarakat, di desamu gitu ya, di tempat wisata. Tentunya perilaku sopan santun ini harus dilakukan ya. Tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tuamu saja, tetapi kepada setiap orang gitu ya. Lakukanlah senyum, salam, sapa, sopan dan santun itu dimanapun kamu berada. Seperti itu ya. Insya Allah dengan kita senantiasa berlaku sopan dan santun, semakin bertambah teman kita. Semakin erat tali silaturahmi, semakin harmonis kehidupanmu itu. Ya insya Allah. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan tempat wisata. Ya, senantiasa kita menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Menjaga kebersihan ini adalah hal yang sangat penting ya. Tidak hanya berlaku di sekolah, di rumah, juga di seluruh tempat. Buang sampah pada tempatnya. Hal kecil ini harus kita senantiasa biasakan. Gitu ya. Insya Allah itu berpahala tentunya bagi ada teteh yang melaksanakan. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak sembarangan membuang sampah di tempat wisata seenaknya seperti itu ya. Karena tempat sampahnya jauh seperti itu. Jadi malas untuk membuang sampah jadi dibuang seenaknya, tidak boleh ya. Apabila tempatnya jauh, coba kita simpan di saku kita atau di tas kita dulu sampai kita menemukan tempat sampah baru kita buang seperti itu ya. Insya Allah dengan hal seperti itu kita juga menjaga kebersihan di sana, menjaga kebersihan tempat wisata kita seperti itu ya. Karena tempat-tempat di seluruh Indonesia gitu ya, itu adalah milik kita juga gitu. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Itu ya, kita sebagai penduduk alam ini tentunya kita harus menjaga keseimbangan itu, menjaga keseimbangan alam dengan senantiasa kita menjaga juga seperti itu ya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah titipan dan kita menikmati itu, menikmati pemandangan alam, menikmati suasana di taman safari dengan makhluk hidup yang ada di sana seperti itu. Itu kita nikmati, itu titipan untuk kita jaga juga. Seperti itu. Karena kita adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang senantiasa harus menjaganya. Selanjutnya, menjaga fasilitas tempat wisata. Ya, betul sekali. Misalkan kita ke sebuah museum. Di sana biasanya ada benda-benda bersejarah seperti itu yang dipajang di sana gitu. Hati-hati, tidak boleh main sembarang sentuh. Kita coret-coret apalagi tidak boleh. Harus kita jaga seperti itu ya. Karena itu adalah barang-barang bersejarah, barang-barang yang penting. Dan tentunya di samping itu juga itu bukan milik kita, gitu ya. Maka bukan hak kita, bukan milik kita dan tidak boleh tentunya kita melakukan sesuatu terhadap barang tersebut. Ya. Kemudian kita misalkan merusak kursi yang ada di taman safari, wah tidak boleh seperti itu. Atau kita mengambil barang-barang yang ada di sana juga tidak boleh, ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik dan itu juga bukan hak kita. Ya, ketika itu bukan hak kita, maka jangan kita ambil seperti itu, ya. Karena itu akan memiliki dampak kerugian bagi kita sendiri, gitu ya. Ya. Kemudian menjaga makhluk hidup, ya. Apabila kita ke sebuah taman safari, taman marga satwa atau ke Ragunan gitu kan. Kita bertemu dengan makhluk hidup di sana gitu ya, ada hewan-hewan tentunya ya. Kita juga harus senantiasa menjaganya seperti itu ya, jangan disakiti, dilempari tidak boleh. Harus kita jaga. Kemudian kita juga harus berhati-hati seperti itu. Kita harus patuhi aturan di sana ya, di sini seperti poin yang keenam. Mematuhi peraturan di tempat wisata. Misalkan bagaimana cara memberi makan kepada jerapah gitu, harus bagaimana, apakah boleh dekat, jarak yang dekat, apakah harus dari jarak jauh seperti itu ya, sehingga akan aman gitu, aman bagi diri kita juga bagi satwa tersebut seperti itu ya. Misalkan kita juga ke taman bunga atau taman buah gitu ya, hati-hati, kita juga harus mematuhi peraturannya, jangan main
mengambil buahnya seenaknya ataupun kita menginjak tanamannya, tidak boleh ya. Kita harus senantiasa menjaga alam kita seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contohnya juga nih. Nah, berarti di sini kita harus menjaga ketertiban di tempat wisata ya. Menjaga ketertiban di tempat wisata. Ya, kita harus tertib. Salah satunya adalah antri ya. Antri ketika akan membeli tiket misalkan gitu ya. Antri melihat eh, tempat wisata seperti itu atau masuk ke dalam tempat wisata tersebut seperti itu ya. Kemudian kita juga tidak boleh gaduh, berisik, menimbulkan orang lain terganggu, misalkan teriak-teriak atau membunyikan sound musik terlalu kencang ya. Jangan sampai melakukan hal seperti itu karena itu adalah perbuatan yang tidak tertib ya. Karena kita juga harus menjaga kenyamanan orang lain di samping juga kenyamanan kita. Kita ingin nyaman, maka kita juga harus menghormati, menghargai orang lain dengan senantiasa menjaga kenyamanan mereka. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini di sini perbuatan yang tidak baik ya. Di sini merusak tanaman. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan tidak boleh ya. Terus senantiasa menjaganya gitu. Tanaman juga makhluk hidup, ingin hidup, maka kita harus menjaganya dan haruslah kita memberi tentunya ya. Nah, ini hal yang bagus, membuang sampah pada tempatnya, ya, menjaga kebersihan tempat wisata. Selanjutnya, nah ini perbuatan yang tidak baik juga ini, mencoret-coret ini ya. Ini adalah salah satu ini ya, barang bersejarah yang ada di sebuah museum dicoret-coret oleh salah satu siswa di sini ya. Ini perbuatan yang tidak baik, itu harus dihindari ya. Oke. Nah, Bapak jelaskan kembali. Ini pernah Bapak jelaskan ya. Sini Bapak jelaskan kembali. Seluruh aturan yang berlaku baik di rumah, baik di sekolah, di tempat wisata, di tempat masyarakat luas, tentunya harus senantiasa kita hormati, hargai, harus kita jalankan tentunya ya. Aturan dibuat adalah agar seseorang, individu, masyarakat menjalankan petunjuk sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti itu ya, sehingga semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Karena setiap tempat, daerah itu memiliki ciri khas atau peraturan masing-masing yang harus kita patuhi. Dan apabila kita langgar, tentunya itu akan memiliki sanksi atau hukuman seperti itu ya. Kalau di rumah nanti ditegur oleh ayah dan bundanya seperti itu. Atau tentunya di rumah juga bisa jadi kita langgar, kita akan menghambat kegiatan kita di tempat lain. Misalkan di rumah peraturannya bangun pagi, ternyata kita bangunnya kesiangan karena semalam kita bergadang. Akhirnya kita ke sekolahnya terlambat, ya. Akhirnya kita melanggar peraturan di rumah juga melanggar peraturan di sekolah, ya. Datangnya terlambat. Kalau di sekolah nanti yang pertama akan kena teguran. Ditambah lagi melakukan hal kembali gitu ya. Nanti akan diberikan hukuman yang berat, misalkan membersihkan toilet dan lain sebagainya. Kemudian bisa lebih berat lagi karena sering dilakukan lagi, nanti bisa jadi orang tuanya dipanggil ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Patuhilah aturan. Bagaimana kalau di masyarakat? Ya, tentunya kita juga akan mendapatkan teguran itu. Misalkan tempat wisata, kita akan dapat teguran dari pengelola dari tempat wisata tersebut. Kemudian kita juga akan malu gitu ya. Orang lain akan memandang kita sebagai yang tidak disiplin seperti itu ya. Maka jadilah pribadi yang disiplin, yang bertanggung jawab dengan segala peraturan yang ada. Insya Allah ketika kita senantiasa ikhlas, ridho menjalankan segala aturan tersebut, insya Allah itu juga nggak akan kembali bermanfaat bagi kita, dan tentunya insya Allah akan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Dan tentunya tidak untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling membantu satu sama lain. Seperti itu ya. Tentunya di tengah pandemi ini, tentunya ada juga aturan tentunya ya. Tentunya di sini ada
protokol kesehatan, aturan kesehatan yang senantiasa harus kita terapkan. Di awal Bapak sudah sampaikan, gunakanlah masker ya ketika bepergian seperti itu. Kemudian jalankan etika bersin, etika batuk, senantiasa menjaga jarak dengan lawan bicara, kemudian rajin mencuci tangan tentunya ya, dan senantiasa menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan kita agar kita tetap fit, tetap sehat, dan tentunya tetap ceria dan menjalankan ibadahnya tentunya ya. Insya Allah senantiasa kita tertib di situ, disiplin. Insya Allah pandemi ini akan segera berakhir dan kita akan berhasil melewati semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan. Semoga Adan Teteh mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah tentunya. Dan tentunya Adan Teteh juga bisa bagikan kepada teman-teman yang lainnya, sehingga itu semakin bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita. Demikian yang dapat kita disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.